Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi, para pengurus DKM Masjid Al-Hidayah, para jamaah sholat zuhur yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berkat, nikmat dan juga karunia-Nya kita bisa hadir melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Kemudian kita lanjutkan duduk sejenak, belajar, menuntut ilmu. Rasulullah SAW menjanjikan 4 hal bagi orang-orang yang datang ke majelis ilmu. Yang pertama, unzilat alaihimus sakinah. Orang tersebut akan diturunkan ketenangan di dalam hatinya. Yang kedua, haffathumul malaikah. Malaikat-malaikat akan turun untuk mendoakan kita. Yang ketiga, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Orang-orang yang hadir untuk thalabul ilmi akan diberikan rahmat. Yang keempat, wa dzakarallahu fi man indah. Allah akan menyebut nama kita di sisi para malaikat-malaikatnya yang mulia. Para jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, DKM Masjid telah memberikan amanah kepada saya untuk menjelaskan tentang fiqhul muamalah, tentang fikih muamalah, yang insyaallah siang hari ini kita akan membahas tentang hukmul wakalah, hukum tentang wakalah atau perwakilan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wakalah atau perwakilan ini banyak terjadi di dalam muamalah kita. Ada seseorang, dia tidak ingin keluar dari rumah. Kalau bahasa orang sekarang itu mager. Tetapi perutnya lapar, dia ingin membeli makanan. Sehingga dia buka aplikasi online, bisa Gojek, bisa Grab atau yang lain. Kemudian dia memesan makanan di suatu tempat makan. Maka di sini terjadilah akad yang disebut dengan akad wakalah, perwakilan, di mana ojek online berfungsi sebagai seorang wakil yang menjadi wakil dari konsumen tersebut untuk membeli makanan di warung. Maka hukum dari wakalah ini apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Kenapa? Karena ada hajah, ada kebutuhan, ada sebuah urgensi agar hukum wakalah ini bisa dijalankan. Bahkan hukum wakalah juga terjadi di dalam masalah pernikahan. Ada seorang wali, dia tinggal di kampung. Anak perempuannya bekerja di Jakarta. Anak perempuannya dapat jodoh orang Jakarta, pengen menikah dengan orang Jakarta.
Maka terkadang orang tua yang di kampung ini tidak sanggup untuk berangkat ke Jakarta, atau mungkin membutuhkan banyak biaya untuk ke Jakarta, sehingga orang tuanya mewakilkan entah seorang guru, seorang ustadz, atau mungkin langsung diwakilkan kepada penghulu agar dia menikahkan anak perempuannya. Ini juga diperbolehkan di dalam syariah. Bahkan bukan hanya seorang wali yang boleh mewakilkan, bahkan pengantin laki-laki saja itu pengantin laki-laki saja qabulnya saat menerima akad itu boleh juga diwakilkan. Tapi agak terlalu mengerikan ketika ternyata si wakilnya ini seneng sama si perempuannya, makanya agak repot juga ya. Sebenarnya boleh-boleh saja diwakilkan untuk masalah qabulnya, tapi saya melihat jarang sekali seseorang mewakilkan qabulnya, penerimaan akadnya. Mayoritas orang itu biasanya hanya mewakilkan ijabnya saat mengijabkan atau saat menikahkan anak perempuannya atau yang lainnya. Jadi wakalah itu masuk ke dalam transaksi jual beli dan yang lain, tapi juga terkadang masuk di dalam masalah hukum pernikahan. Bahkan wakalah ini juga masuk di dalam masalah ibadah. Ada seseorang sudah tua renta atau bahkan sudah meninggal. Kemudian orang yang sudah tua renta ini punya anak jadi TKI, jadi TKW di Saudi. Kemudian anaknya tersebut pengen mengumrohkan orang tuanya, pengen menghajikan orang tuanya. Ini juga nanti jadinya adalah wakalah. Ya, apakah boleh umroh atau haji ini diwakilkan? Jawabannya adalah boleh, selama orang yang diwakili memang sudah tidak mampu untuk berangkat. Jangan sampai bapak masih sehat, cari uang masih bisa, langsung pesan badal umroh, langsung pesan badal haji, itu nggak boleh. Tapi ketika kita sudah tidak mampu untuk melakukan haji, tidak mampu untuk bisa melakukan umroh, itu bisa seseorang mewakili kita untuk melakukan ibadah tersebut, dan kita mendapatkan pahala dari haji dan umroh yang dilakukan oleh orang lain atas nama kita. Ini penting, ilmu-ilmu yang seperti ini penting ya. Makanya ketika Bapak Ibu biasanya Allah anugerahi bisa berangkat umroh, pertama umroh yang Bapak lakukan ini adalah umroh untuk diri Bapak sendiri. Karena ibadah itu tidak bisa diprioritaskan untuk orang lain, tidak bisa. Dalam kaidah usul fikih dijelaskan al-itharu fil qurbi makruh. Mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah itu makruh hukumnya. Sehingga kita umrah untuk diri kita sendiri. Setelah umrah kita di Mekah kan biasanya 4 hari atau 3 hari, kita pikir siapa di antara keluarga kita yang sudah tidak mampu untuk umrah. Kemudian kita berangkat ke Tanim, Masjid Aisyah, ya, atau mungkin bisa tanya sama mutawifnya. Nanti di sana ambil mikot lagi, kita niatnya labbaikallahu umratan, aku niat melaksanakan ibadah umrah an abi, dari ayahku.
an ummi dari ibuku, atau an fulan dari seseorang, gitu ya, itu bisa. Tetapi bukan karena hukum wakalah ini diperbolehkan kemudian semuanya diwakilkan, juga nggak bisa. Ya, apa yang nggak bisa diwakilkan? Contohnya sholat tuh nggak bisa diwakilkan. Ya, ketika ada seseorang, mohon maaf, sudah meninggal, kemudian ahli warisnya, anak-anaknya melihat orang tuanya ini dulu jarang sholat, apakah anak-anaknya ini bisa mewakili orang tuanya untuk melakukan sholat? Tidak bisa. Karena ibadah badaniyah yang mahdoh, ibadah fisik yang murni, itu adalah ibadah yang ditujukan untuk taklif, untuk menjadi beban kita. Sehingga sholat contohnya itu tidak bisa diwakilkan kepada anak kita atau ahli waris kita. Begitu juga dengan puasa, walaupun ada khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan puasa boleh diqadha oleh ahli warisnya. Ada yang mengatakan puasa ini tidak bisa diqadha oleh ahli warisnya. Ada khilaf di dalam ulama masalah itu. Tetapi yang jelas, walaupun hukum wakalah ini ada di dalam ibadah, tapi tidak semua ibadah ini bisa kita wakilkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu apa sebenarnya definisi dari wakalah? Al-wakalah, yang disebut dengan wakalah adalah tafwidu syakhsin ghairahu. Tafwidu syakhsin ghairahu, seseorang yang menyerahkan suatu urusan kepada orang lain. Jadi wakalah itu sebenarnya harus ada muwakilnya, harus ada wakilnya. Jadi ada yang masrahin, ada yang dipasrahin, gitu ya. Jadi yang disebut dengan wakalah adalah tafwidu syakhsin ghairahu, menyerahkannya seseorang kepada orang lain, liyaquma maqamahu fima tadkhuluhun niyabah, agar dia menjadi atau menempati tempatnya dia atau menjadi wakilnya, dengan syarat pekerjaan tersebut bisa diwakilkan. Jadi syaratnya itu tadi, pekerjaannya harus pekerjaan yang bisa diwakilkan. Ya, walaupun Pak, lebih utama kita lakukan sendiri sebenarnya, khususnya dalam masalah ibadah. Ini ada sesuatu hal yang banyak terjadi di masyarakat kita, contohnya nyembelih kurban. Ya, syariat mengatakan bahwa yang sebenarnya harus menyembelih kurban, menyembelih hewan kurban adalah si pengurban. Karena ibadah kurban itu adalah iraqatud dam, mengalirkan darah. Tetapi ketika seseorang tidak mampu, baru diwakilkan, gitu loh. Sekarang itu kayak apa ya? Udah nggak merasa menjadi tanggungan dari orang yang pengurban. Pengurban itu sekarang itu pokoknya nitip duit, nitip uang ke masjid, nitip uang ke panitia itu selesai. Sebenarnya ibadah kurban itu adalah iraqatud dam, mengalirkan darah. Bisa diwakilkan itu saat apa? Saat ada mulkudrah, tidak ada kemampuan. Itu. Ya, walaupun seumpama ada kemampuan tetap diwakilkan, ya boleh-boleh saja. Tetapi itu tidak afdol gitu saja. Makanya wakalah ini liyaquma maqamahu fima tadkhuluhun niyabah, agar orang lain itu melakukan hal yang seharusnya dia lakukan dengan syarat pekerjaan tersebut bisa digantikan oleh orang lain. Apakah wakalah diperbolehkan? Dengan dalil apa wakalah itu diperbolehkan? Dengan dalil surat Al-Kahfi ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
fab'atsu ahadakum biwarikikum hadihi ilal Madinah. Saat Ashabul Kahfi terbangun dari tidurnya, mereka menyuruh salah satu di antara mereka untuk membeli makanan di kota. Nah, ini mewakilkan. Jadi orang yang punya uang pengen makan, dia nggak mau keluar dari gua karena pada waktu itu masih berbahaya, merasa masih berbahaya karena khawatir tertangkap penguasa pada waktu itu. Sehingga apa? Di dalam kisah Ashabul Kahfi, salah seseorang dari mereka mewakilkan temannya untuk membeli makanan di kota. Nah, ini dalil makanan wakalah itu diperbolehkan, yaitu dengan dalil surat Al-Kahfi ayat ke-19. Dalil yang kedua ada di dalam surat At-Taubah ayat 60. Ini dalil tentang wakalah itu diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha. Sesungguhnya zakat itu diperbolehkan. Sesungguhnya zakat itu diberikan kepada orang-orang fakir miskin dan para amil. Nah, amil di sini posisinya adalah sebagai wakil, seseorang yang menjadi wakil untuk mentasarrufkan zakat. Makanya hukum tentang wakalah ini diperbolehkan dengan dalil surat Al-Kahfi ayat ke-19 dan juga surat At-Taubah ayat ke-60. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau memerintahkan untuk mengambil kharaj. Nah, kharaj itu hasil pertanian di negeri Khaybar. Itu beliau memerintahkan seorang sahabat, yaitu Jabir, untuk menjadi wakil beliau untuk mengambil kharaj, mengambil pajak, mengambil bagi hasil dari tanah yang dikelola di Khaybar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataita wakili fakhud minhu 15 wasaqan. Nanti kalau kamu datang menemui wakilku yang ada di sana, maka ambillah 15 wasaq. Ini dalil sunnah yang memperbolehkan akad wakalah. Makanya wakalah ini diperbolehkan oleh syariah, bahkan disunahkan ketika perkara itu adalah perkara yang sunnah dan bisa masuk di dalam masalah jual beli, muamalah, bisa masuk di dalam masalah munakahah, pernikahan, dan juga bisa masuk di dalam masalah ibadah. Tapi tadi tidak semuanya, ada hal-hal tertentu saja yang diperbolehkan untuk diwakilkan. Kemudian yang terakhir tentang masalah wakalah ini yang sangat dan harus untuk kita ketahui adalah apakah akad wakalah ini menjadikan si wakil benar-benar mengambil posisi muwakil atau tidak. Jadi apakah orang yang menjadi wakil kita ini benar-benar posisinya 100% menjadi posisinya seseorang yang mewakilkan atau tidak? Karena ketika dalam masalah muamalah biasanya akan terjadi masalah saat seseorang mewakilkan orang lain untuk membeli barang, contohnya. Si fulan, si A menyuruh si B. Si A mengatakan kepada si B, tolong kamu menjadi wakilku untuk membeli mobil di showroom dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan, mereknya ini, tahunnya ini, warnanya ini, dan juga seterusnya.
Lalu si B yang menjadi wakil ini datang ke showroom itu. Ya. Pertanyaannya, apakah si B ini benar-benar menggantikan posisi si wakil 100% atau tidak? Si muwakil 100% atau tidak? Para ulama mengatakan tidak. Artinya keluasaan dari si wakil ini terbatas. Terbatasnya dalam hal apa? Terbatasnya hanya pada hal apa dan kriteria yang seperti apa yang bisa ditentukan, yang bisa dia jalankan. Artinya contohnya dia tidak bisa membuat harga sendiri, itu nggak bisa. Jadi sama muwakilnya ngomong harganya 200 juta ya, kemudian yang membeli 250 juta dilebihin yang seperti itu transaksinya tidak sah. Karena kenapa? Karena wakil tidak bisa mengganti posisi muwakil 100% di dalam masalah wakalah, tetapi dia hanya terikat kepada syarat-syarat yang sudah diberikan oleh muwakilnya saja. Gitu. Jadi nggak bisa sembarangan gara-gara dia menjadi wakil kemudian dia bisa bertransaksi seenaknya saja, tidak bisa. Ya, karena kenapa? Karena posisi si wakil ini tidak 100% mengganti posisi orang yang dia wakili. Makanya di dalam masalah muamalah ini, hukum wakalah ini urgensi. Semua orang ini butuh wakil, baik transaksi, baik yang lainnya, dan itu diperbolehkan oleh syariah, bahkan tidak hanya dalam muamalah saja, tetapi juga di dalam masalah munakahat, pernikahan, dan juga di dalam masalah ibadah.